pagi Bapak Ibu rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan bersama dengan Gereja GMM. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang mengucap syukur buat hari yang sudah dijadikan Tuhan berikan baru buat hidup kita. Kita mau mengucap syukur dan kita mau menyerahkan kehidupan kita di sepanjang hari ini hanya ke dalam otoritas kuasanya. Biar kasih dan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat di sepanjang hari ini. Mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri Engkau. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami. Layakan keberadaan kami umat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan segenap keberadaan kami di sepanjang hari ini. Ke dalam otoritas kuasa-Mu. Pimpin dan tuntun hidup kami ya Roh Kudus di sepanjang hari ini. Biar apa yang kami lakukan berkenan, menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, biarlah terus mengiringi langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan segalanya buat hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Bimbing dan tuntun hidup kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagi. Hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku. Amin. Terutama anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Mari kita datang mengucap syukur bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan. Amin. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Hadir-Mu di hidupku ya Tuhan, amin. Hadir-Mu di hidupku, amin. Terutama bagi. Katakan bersama, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu.
bersama sebagai bukti pengakuan iman kita. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yes, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari mengucap syukur. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bermazmurlah bagi Allah. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Haleluya. 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 Bimbing dan tuntun hidup kami Tuhan. Berjalan bersama kami. Topang hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur secara pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukur kita, bawa pengagungan kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan, mari gunakan saat teduh pagi hari ini. Datang di hadapan hadirat-Nya dengan membawa doa-doa pergumulan kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar seruan setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Amin. Yes. Amin, amin. Amin. Kau sumber pertolongan bagi setiap umat-Mu yang berseru Tuhan. Amin. Kau sumber jawaban. Amin. Yes. Amin. Amin. Kau memegang setiap umat-Mu Tuhan. Tuntun, bimbing setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sumber jawaban, sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Haleluya. Biar kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Biar kuasa Allah saja yang sempurna atas hidup kami, menuntun hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah iman kami yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Katakan
besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, pulihkanku lebih dari segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama nyanyikan kebesarannya. Ku nyanyikan kebesaran-Mu. Amin. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Kasih-Mu, amin, ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, pulihkanku lebih dari segalanya. Katakan bersama, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah. Nyanyikan kebesaran-Mu, nyanyikan kebesaran-Mu. Yes, amin. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu. Sekali lagi katakan bersamaku, nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Amin. Biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku, amin, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Itulah kerinduan hati kami bersama Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Saudara, biarlah pagi ini kita bisa melihat dengan jernih strategi licik iblis yang khas sejak semula. Sejak semula, bahkan yang berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan di saat ini. Biarlah melalui renungan pagi hari ini, kami semua boleh sadar, belajar untuk tidak tertipu lagi oleh si jahat. Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebenarnya si iblis itu memakai
modus atau strategi yang ia lakukan sendiri, yang ia salah melakukannya sendiri. Karena itu sangat efektif. Yaitu, ketika ia ada di surga, ia belum menjadi iblis, masih malaikat, makhluk surgawi. Ia sudah diberi wewenang, otoritas, yang tentu saja terbatas. Tapi rupanya ia berkata dalam hatinya, aku mau menyamai yang maha tinggi. Ia menggeser fokusnya dalam menyembah Tuhan menjadi mengangkat dirinya sendiri. Bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah yang menghancurkan seluruh keberadaannya. Ya, dibuang ke bumi menjadi iblis atau setan. Demikian juga hari ini dan sepanjang zaman, ia gunakan modus itu yang menjatuhkan dirinya sendiri itu untuk menjatuhkan manusia. Manusia yang seharusnya sebagai makhluk ciptaan ia harus fokus hanya pada Tuhan. Tetapi ia geser fokusnya. Ia alihkan fokusnya ke yang lain-lain. Kalau fokus itu kepada yang kekal, Sang Pencipta itu sendiri, ia geser sedikit. Makin lama makin jauh. Makanya banyak manusia yang fokusnya menjadi yang lain, menjadi yang fana. Misalnya harta dunia ini. Misalnya kekuasaan, kepopuleran, jabatan, dan lain sebagainya. Fokus manusia tergeser. Pasti itu modus dari si iblis. Orang yang harusnya fokus pada Tuhan, tapi fokus pada nafsunya sendiri, keinginannya. Nanti punya alasan macam-macam. Gak bisa Pak aku menguasainya. Nah, itu alasan saja. Tapi sebenarnya itulah jebakan atau tipu daya iblis. Ya, tipu daya iblis ini sangat efektif untuk orang yang tidak takut Tuhan, yang hanya menjalankan agama saja. Makanya ia bingung kenapa aku jatuh dalam dosa terus, karena nggak takut Tuhan. Seandainya ia dibawa ke neraka, melihat api neraka, ia pasti takut, apapun pasti ia lakukan. Pasti bukan hanya pakai logika, pasti perasaannya takut sekali. Demikian juga kalau ia dibawa ke surga, ia pasti ingin masuk surga. Tapi yang benar adalah kita harus cinta Tuhan, bukan karena ketakutan. Ya, nah fokus itu akhirnya bergeser pada diri sendiri, itulah puncaknya. Kalau seorang diri merasa ia paling hebat, ia paling benar, ia bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Bukankah itu yang ada di pikiran Hawa, saudara? Iblis berkata, sesungguhnya kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati, melainkan menjadi seperti Allah. Nah, penyembahan atau fokusnya ini digeser ke diri sendiri. Dan disitulah Hawa jatuh. Sehingga ketika Hawa jatuh, suaminya ikut makan buah itu, Adam. Adam jatuh, seluruh generasi memiliki natur dosa, kecenderungannya untuk berbuat dosa. Sampai hari ini. Nah, itulah PR orang percaya. Supaya orang percaya menguasai natur dosa itu. Dari bagian Tuhan sudah dilakukan semua. Tuhan sudah mati di kayu salib, mengampuni dosa. Sudah Roh Kudus ada dalam diri kita yang memimpin kita. Diberi firman Tuhan supaya pengertian kita berubah, mengalami pembaharuan akal budi. Ya. Sekarang giliran kita melakukannya. Jangan punya alasan, saudara, aku nggak bisa, Pak. Ya, terserah. Artinya kau tidak cinta Tuhan.
Sebab Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Meskipun sulit, meskipun mungkin mustahil. Mungkin sangat sulit, bukan cuma sulit, hampir mustahil. Kamu tidak melakukan perintahku, karena kamu tidak cinta aku. Demikian kata Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan banyak alasan. Penggeseran ini banyak orang tertipu oleh itu, sehingga fokusnya diri sendiri. Mungkin seseorang tidak jauh dari Tuhan secara fisik, ia selalu mendatangi gereja misalnya. Bahkan ia bisa rajin berdoa, baca Alkitab. Tapi semuanya itu dia lakukan untuk dirinya sendiri. Bahkan ia datang ke Tuhan dalam rangka untuk menguntungkan dirinya sendiri. Minta berkat terus, tapi tidak pernah bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Mau untung terus, mau diberi berkat terus, mau sehat umur panjang terus, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Nah, modus ini hampir sebagian besar efektif bagi manusia. Sebab manusia itu egonya itu sulit dikalahkan. Makanya musuh terbesar manusia itu dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri itu bisa dikalahkan, maka segala sesuatunya menjadi lebih lancar. Ya. Jadi kedagingan ini, saudara. Masalah utama manusia itu pada kedagingannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kan begitu, saudara. Ya, jadi mari kita belajar pagi hari ini merenungkan dan menghayati bahwa apakah aku selama ini masih pusatnya diri sendiri? Segala sesuatu kulakukan untukku, atau segala sesuatu kulakukan untuk mengasihi Tuhan? Ini beda jauh, saudara. Meskipun mungkin secara fisik, secara kasat mata, sama-sama ke gereja, sama-sama melayani. Tetapi fokus seseorang menentukan apakah ia sedang menyembah Tuhan atau sedang meninggikan dirinya sendiri. Hati-hati ya, saudara ya. Banyak orang itu tertipu oleh dirinya sendiri. Dia mengangkat diri, mengaku ini, mengaku itu, meninggikan dirinya sendiri. Ya. Sehingga ketika buat salah pun dia tidak merasa salah. Agak heran, saudara. Fenomena ini aneh. Itulah ciri-ciri orang yang termakan oleh modusnya si iblis ini. Dia bisa berbuat jahat, tapi sekaligus merasa itu benar. Nah, ini sudah parah sih. Jadi, biarlah pagi ini kita diingatkan bahwa fokus kita haruslah semuanya ini untuk Tuhan. Kalau itu bisa kita praktekkan, kita lakukan, maka kita tidak mungkin jatuh dalam dosa. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang berasal dari Tuhan, akan sangat memberkati dan mengubah setiap kami yang mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Engkau berkati GMM Gereja Mula-Mula untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kau sendiri yang melindungi gerejamu ini Tuhan dari tangan-tangan jahat, dari roh-roh jahat yang ingin mensabotase pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati semua pelayan Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.